Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. SMA Negeri 2 Kota Solo, Rabu dini hari terbakar. Polisi di Padang menangkap pelaku penggelapan puluhan mobil penyewaan. Rayakan pergantian Tahun Baru Islam, Pemkop Padang gelar pawai. Empat ruang di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Solo, Rabu dini hari ludes terbakar. Ruangan tersebut adalah 2 ruangan belajar untuk siswa kelas 11 dan 2 ruangan laboratorium komputer. Dari rekaman video amatir, kobaran api sangat besar membakar sekolah yang terletak di Simpang Rumbio, Lubuk Sikarah itu. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Menurut kepala sekolah, siswa kelas 11 yang ruangan belajarnya terbakar akan dicarikan ruang pengganti. Agar proses belajar mengajar tetap bisa dilakukan, para siswa akan dipindahkan sementara ke masjid dan laboratorium biologi. 4 buah ruangan, 2 ruangan itu adalah ruangan labor komputer dan 2 ruangan lagi adalah tempat belajar ataupun kelas. Yang jelas untuk proses pembelajaran anak-anak tidak boleh terlantar, oleh karena itu mungkin kita akan fungsikan karena 2 kelas, maka mungkin 1 kelas akan belajar di masjid dan 1 kelas akan belajar di labor biologi. Polisi masih menyelidiki untuk mengetahui penyebab terbakarnya sekolah ini. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Garnadi melaporkan dari Kota Solo. Ini rekaman video warga sebelum jembatan penghubung menuju Jorong Sikabau amblas pada Selasa siang. Jembatan tersebut amblas akibat derasnya arus anak Sungai Batang Ujung Gading yang menggerus pangkal jembatan. Jalan yang terletak di kawasan perkebunan sawit ini tidak bisa dilewati sama sekali. Warga terpaksa melalui jalan alternatif atau jalan memutar yang cukup jauh dari Jorong Sikabau menuju pusat kecamatan ataupun sebaliknya. Jalan ini setiap hari dilalui ratusan warga yang tinggal di Jorong Sikabau. Pasalnya di jorong tersebut terdapat 400 kepala keluarga yang bermukim. Untuk sementara itu jalan perusahaan ada alternatif. Jadi untuk sementara kita pergunakan jalan alternatif menuju Jorong Sikabau. Baik, kami dari BPBD mungkin akan berkoordinasi dengan dinas terkait. Secepatnya akan kita laksanakan supaya jembatan ini bisa dilewati oleh masyarakat. Rusaknya kalau kita lihat memang rusak total, tidak bisa dilewati. Tak jauh dari lokasi tersebut juga terdapat badan jalan yang amblas. Polisi memberikan tanda di 2 lokasi, jalan dan jembatan amblas, agar warga berhati-hati. Safatul Ulum melaporkan dari Kabupaten Pasaman Barat. Memeriahkan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, ratusan santri Selasa malam menggelar pawai obor. Peserta pawai adalah seluruh santri yang berjumlah 600 orang. Arak-arakan santri ini melewati jalur memutar dari pesantren mereka menuju pertanian Aur Kuning dan kembali lagi ke pesantren tempat mereka menimba ilmu. Para santri antusias mengikuti pawai yang sudah mereka persiapkan sejak 1 minggu yang lalu. Sejumlah polisi mengawal pawai ini. Menurut santri, pawai ini mereka buat untuk mengingatkan masyarakat. Malam tersebut merupakan malam pergantian Tahun Baru Islam atau 1 Muharram. Kami tadi pawai obor dari awal gerbang pintu asrama sampai Padang 7 pertanian dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram.
Kita pakai obor ini agar terasa meriahnya untuk memperingati 1 Muharram ini. Selain obor, tadi ada sholawat bersama, ada yang pakai mic gitu. Di pesantren Pinagar sampai ke pertanian. Seru, sama guru-guru, sama adik-adik juga sekalian, sama ustadz, santri, sama alumni juga. Udah setiap tahun dalam rangka memperingati 1 Muharram. Pawai obor sudah menjadi agenda pesantren ini setiap menyambut Tahun Baru Islam. Jumlah anak kami yang ikut semuanya sekitar 600 orang, santri putra dan santri putrinya. Sekitar 4 kilo lah dari Pinagar ke Perang 7. Insya Allah kegiatan ini rutinnya setiap tahun kami melaksanakan. Karena kami dari pesantren ini sangat antusiasnya merayakan Tahun Baru Hijriah ini, karena inilah tahun Islam yang sebenarnya. Selain di Nagari Awa Kuniang, Kecamatan Pasaman, pawai obor juga terlihat di beberapa lokasi, seperti di Nagari Koto Baru, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nanduo, dan di nagari lainnya. Safatul Ulum melaporkan dari Kabupaten Pasaman Barat. Korban tanah longsor di Nagari Rawang Gunung Lelo, pesisir selatan, menerima bantuan berupa barang kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan rumah tangga seperti kasur, makanan, pakaian, dan peralatan memasak. Ini merupakan bantuan pertama yang mereka terima dari pemerintah. Korban juga berharap bantuan perbaikan rumah mereka yang rusak berat dihantam material longsor. Pasalnya, saat ini mereka masih tinggal di rumah tetangga. Menumpang di rumah tetangga, Pak. Kami punya harapan yang sangat besar, Pak, kepada pemerintah agar dapat membantu kami yang sedang ditimpa musibah semacam ini, Pak. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Sosial berjanji akan mengajukan program Rumah Sejahtera Terpadu dari Kementerian Sosial. Di kabupaten ini terdapat 8 rumah yang rusak berat akibat longsor Jumat pekan lalu. 4 rumah di Kecamatan Batangkapas dan 4 lainnya di Kecamatan Sutra. Ada warga kita, mungkin silakan dulu mengungsi untuk sementara ya, dan nanti kita usulkan beda rumah kepada pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, mungkin OPD yang terkait dalam pembangunan beda rumah tersebut. Longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur daerah itu sepanjang Kamis hingga Jumat pekan lalu. Akibatnya, tebing bukit yang tepat berada di belakang rumah korban pun longsor. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.